Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Awalnya saya pikir Realme 11 kemarin itu bakal jadi produk terakhir mereka loh buat di tahun 2023 ini. Tapi kelihatannya saya salah nih guys. Karena di hari ini mereka melakukan debut perdananya loh secara global untuk memperkenalkan smartphone kelas entry level terbarunya lewat Realme C67 ini. Yang kabarnya nih guys, ini tuh bakalan jadi standar baru kelas entry level mereka di generasi yang berikutnya. Penasaran gak sih kayak gimana smartphone-nya? Yuk, daripada kalian penasaran, mending langsung aja gak sih kita unboxing. Dan kayak biasa ya, kita pindah ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Ya, jadi ini dia guys buat tampilan packaging boxnya si Realme C67-nya. Nah, kalau kita lihat dari desain packaging boxnya sih masih mirip-mirip aja ya sama seri-seri yang sebelumnya. Bahkan dengan seri yang terakhir yang kita bahas yaitu Realme 11 pun masih didominasi dengan warna kuning kayak gini. Cuman ya kalau di Realme 11 kemarin tuh bagian bawahnya ada list hitamnya guys. Tapi kalau ini kan cuman polos aja, nggak ada apa-apa, kuning kayak gini semua ya. Dan kalau dilihat di sini ada label ketulis NFC yang lumayan gede dan ada satu buah label lagi yang ketulis kualitas terdepan yang saya nggak tahu kenapa masih dipertahankan aja, karena saya tujuannya tuh nggak tahu nih buat apa gitu ya ditaruh di sini. Dan selanjutnya di sini ketulis C67 yang lumayan gede dan ada logo Realme di bagian bawahnya. Lalu di sebelah kirinya ini ada tulisan Realme C67 aja, dan di sebelah kanannya ini ada ketulis logo Realme yang lumayan gede juga, dan di bagian atasnya ini polos aja nggak ada apa-apa, dan di bagian bawahnya juga sama guys, polosan aja, cuman ada barcode doang nih yang nggak ngerti fungsinya. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang boxnya, ini baru ada beberapa hal atau key selling point yang ditawarkan dari Realme C67-nya. Dimana yang menariknya di sini tuh ada ketulis 108 megapiksel guys buat lensa kamera utamanya. Yang mana nih guys, sejauh ini untuk smartphone kelas entry level dari Realme ini adalah yang pertama yang pakai resolusi kamera utama di 108 megapiksel. Jadi wajar ya kalau Realme itu menggadang-gadang ya dengan bangga gitu kalau ini bakalan jadi standar baru smartphone kelas entry level mereka di generasi berikutnya. Semoga aja konsisten ya Realme ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ketulis buat key selling point-nya adalah 33 watt untuk kecepatan ngecasnya dan baterainya 5000 mAh. Lalu dual speaker juga. Ini guys. Bener-bener sih ini kalau dijadiin standar keren banget sih harusnya ya. Dan selanjutnya untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 685 ya untuk fabrikasinya 6 nanometer. Lalu di sini untuk layarnya dia refresh rate-nya 90 Hz dan ada fitur mini kapsulnya juga. Buat variannya yang bakal kita unbox ini ada 8/128 GB dan untuk warnanya sendiri adalah yang Oasis cerah. Saya juga nggak tahu nih guys, Oasis cerah tuh kayak gimana. Jadi biar nggak penasaran, langsung aja kita unboxing ya. Oh ya, by the way, video ini tayang harusnya sih persis di tanggal 19 ya guys. Dan harusnya, walaupun sampai sekarang saya belum tahu harga pastinya berapa, tapi waktu kalian tonton ini harusnya kalian udah tahu untuk harga dari smartphone ini tuh bakalan dijual berapa. Nanti saya bakal update di kolom deskripsi aja ya, atau enggak nanti ya saya taruh di judul lah kalau mungkin memungkinkan ya. Oke, sekarang kita unboxing aja guys. Kita buka ya, kita lihat seperti apa smartphone-nya. Tapi ya seperti biasa kita lihat kelengkapan lainnya dulu. Di sini ada satu buah kotak lagi, ketulis Make It Real. Wah, apa slogan baru ya ini? Oke, kita lihat di bagian dalamnya. Nah, di sini ada ketulis Hey, welcome to Realme Family. Ini ada SIM tray ejector ya. Jangan langsung ditemuin di sini, dan ya kita masih dapat kelengkapan lain. Udah nggak ada plastiknya guys. Jadi langsung kayak gini ya. Di sini ada buku penggunaan, petunjuk penggunaan dan kartu garansinya sama jeli case bening kayak gini. Nice, kita masih dapat kelengkapan yang komplit dan ini ada smartphone ya, tapi ya kita singkirin dulu aja kali ya. Kita coba lihat di bagian bawahnya, ini ada kompartemen lagi soalnya. Nah, ini kita dapetin kabel charger yang jenisnya Type A to Type C seperti ini. Tapi nggak ada aksen warna orange ya guys, cuman putih gini aja. Dan selanjutnya di sini kita dapetin kepala charger yang ya ketulis SuperVOOC dan dia punya output maksimalnya harusnya sih di 33 watt ya. Coba kita cek di bagian bawahnya, ini kecil banget lagi. Ya, ini ada tulisan di bagian sini guys, ketulisnya maksimal di 33 watt. Semoga kelihatan ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke smartphone-nya ya guys. Cuman karena ini masih dibungkus sama plastik, jadi kita buka aja ya nggak sih, buat kita langsung lihat bareng-bareng ya seperti apa desain Realme C67-nya untuk varian warna yang Oasis cerahnya. Kita hitung sama-sama nih guys. 1, 2, dan 3. Wow, ternyata seperti ini guys buat desain atau bisa dibilang warnanya. Ternyata warna hijau ya untuk Oasis cerah itu, hijau Tosca gitu. Tapi ini kita kletek dulu biar lebih jelas. Dan
Wow, finishingnya ternyata bertekstur ya guys, walaupun memang licin kayak gini, tapi saya rasa ini nggak bakalan terlalu nyeplak sidik jari guys. Jadi harusnya tersamarkan ya kalau misalkan kalian nggak suka pakein casing ke smartphone-nya kayak gitu. Dan dia pakai desain frame yang flat kayak gini ya guys, jadi nggak ada bagian yang melengkung ya. Saya rasa desain smartphone kayak gini buat smartphone entry level mereka ke depannya bakalan cakep sih ya. Wajar sih kalau saya rasa mereka itu bangga banget ya, karena ini bakalan jadi standar smartphone entry level mereka buat kedepannya. Saya rasa ini bakalan cocok lah buat seri Realme C series-nya. Dan kalau kita lihat di housing kameranya ini tuh ada 2 buah lensa kamera guys. Yang satunya lagi saya nggak tahu, tapi yang untuk satunya lagi ini resolusi lensa kamera utamanya udah kita bacain di awal tadi. Dia pakai resolusi yang 108 megapiksel. Buat port-portnya sendiri kalau kita lihat di bagian atasnya ini ada 1 buah lubang speaker ya harusnya, dan nggak ada lubang mikrofon lagi. Jadi kemungkinan ini mono aja guys untuk mikrofonnya. Dan untuk di bagian kanannya sini ada tombol volume dan 1 buah tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di bagian bawahnya ini ada 1 buah grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mic, jadi ya memang cuma 1 aja sepertinya, dan ada 1 buah port jack audio 3,5 mm, jadi masih disediain. Di sebelah kiri cuma ada slot SIM tray aja ya guys, dan kalau kita lihat ini mestinya bisa dedicated ya, alias triple slot gitu. Kita lihat, wow, udah ada seal karetnya juga. Nah, seperti ini guys. Jadi kalian bisa pakai 2 buah kartu nano SIM card dan 1 buah memori tambahan eksternal seperti ini. Oke, saya rasa nice banget ya buat Realme masih kasih slot buat memori eksternal. Dan untuk kelengkapan lain yang kalian dapat di sini, kalian juga udah dipakein anti gores ya. Jadi udah nggak usah beli lagi karena udah terpakai di sini, aman banget harusnya. Jadi kalian nggak perlu cari-cari anti goresnya. Dan jujur guys, untuk impresi awal saya waktu pertama kali pegang HP ini, selain memang kerasanya lumayan tipis, HP ini juga nggak berat-berat banget guys, alias ringan. Enak sih kalau misalkan dipakai satu tangan kayak gini, jadi nggak bikin pegel lah ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba nyalain dulu. Saya mau setting-setting juga smartphone-nya dan install beberapa aplikasi buat kasih tahu ke kalian soal beberapa hal lainnya. Oke, pastiin kalian nggak skip videonya guys. Yuk. Ya, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Realme C67-nya ya. Dan jujur li, saya itu speechless banget lihat desain layarnya guys. Karena selain desain layarnya itu udah pakai desain layar pansol, bagian bezel kiri dan kanannya coba kalian perhatikan ya, ini tuh tipis banget ya. Ya walaupun memang untuk sisi atas sama bawahnya nggak setipis sisi kiri dan kanannya ini guys. Nah, ini buat perbandingan aja. Di tangan kanan saya ada Realme 11 guys, kalian bisa nilai sendiri aja lah ya. Nih, untuk Realme C67 jelas kelihatan lebih tipis daripada Realme 11-nya guys. Ini tuh smartphone kelas entry level loh. Yang saya harapkan ya ke depan memang Realme itu akan selalu konsisten menggunakan desain layar seperti ini untuk smartphone kelas entry level mereka ke depannya. Ayo diaminkan guys. Oke, sebelum saya nanti bahas panjang lebar, karena saya juga tadi udah install beberapa aplikasi ya seperti biasa. Di sini saya mau tunjukin dulu ke kalian untuk kecepatan baca sensor sidik jarinya, yang menurut saya ini udah oke ya. Ini responnya bagus, cepet, dan seperti ini untuk sensor sidik jarinya kalau kita pakai. Dan kalau misalkan jari kalian dalam kondisi basah atau mungkin agak susah gitu ya, kami juga bisa manfaatkan untuk fitur face unlock-nya yang kecepatan bacanya juga menurut saya udah oke guys. Nah, seperti ini. Ini agak delay karena dia respon animasinya ya guys, jadi kelihatan agak delay kayak gitu. Tapi udah oke kok. Ini lumayan jauh juga, jadi kecepatan bacanya juga masih bagus untuk akurasinya juga. Nah, yang berikutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian soal UI-nya guys. Yang menarik dari HP ini, dia sudah pakai Android yang terbaru. Ayo, Android 14 guys. Walaupun untuk Realme UI-nya sendiri ini saya belum tahu ya dia pakai versi yang berapa, karena nggak ketulis versi 4.0 atau 3.0. Tapi paling nggak ini udah dipakein Android 14 yang secara fix ya, ini adalah smartphone kelas entry level pertama di Indonesia yang pakai Android 14 guys. Ini keren banget sih ya. Realme itu bener-bener meningkatkan standar smartphone entry level mereka. Ini keren banget sih, patut diapresiasi. Dan walaupun memang secara tampilan guys, untuk interface dari Android 14 itu nggak terlalu berbeda sebetulnya dengan yang Android 13 kemarin. Cuman memang ada beberapa yang interface-nya itu berubah, terutama di bagian menu setting ini, dimana kalau misalkan di Realme biasanya itu
tuh ada di kotak-kotakin gitu ya, tapi ini nggak, langsung aja satu list seperti ini guys. Dan ada fitur yang bukan fitur sih, gestur yang hilang. Kalau misalkan di Android 13 kemarin kalian bisa cubit di layar home screen seperti ini terus keluar menu, di sini nggak bisa guys. Tuh kalian bisa lihat ya, ini untuk di Android 14. Dan untuk menu barnya juga masih sama seperti ini sebetulnya, cuman memang interface-nya aja yang sedikit dibuat beda guys. Tapi memang jujur nih guys, secara animasi waktu kita switch antar aplikasi gitu ya seperti ini, atau mungkin kita buka ya, kita buka aplikasi gini terus kita keluar gitu, lebih smooth ya feel saya sih, walaupun memang ini secara kasat mata aja ya, menurut opini saya lah. Tapi oke sih, untuk Android 14 saya rasa ini bakalan jadi game changer sendiri nih buat si Realme C67 ini, selain desain layarnya yang udah kelihatan oke ini guys. Nah, selanjutnya di sini saya mau tunjukin juga ke kalian waktu pertama kali kalian nyalain smartphone-nya ya. Untuk memori penyimpanannya yang terpakai hanya sebanyak 22 GB aja guys. Jadi untuk Android 14-nya sendiri itu hanya memakan di 18 GB. Jadi kalau misalkan nantinya dana kalian tuh hanya cukup buat beli yang 128 GB aja, ya walaupun memang saya terus terang waktu video ini saya buat, saya belum tahu ya untuk harga pastinya berapa, tapi informasinya bakalan ada dua varian storage yang bisa kalian beli, yaitu 8/128 GB sama 8/256 GB. Jadi kalau kalian penasaran sama nanti harganya berapa, kalian pastiin cek di kolom deskripsi ya, karena bakalan saya update kalau si HP-nya ini tuh udah benar-benar di launching sama Realme di Indonesia. Dan informasinya itu bakalan jadi Realme C67 pertama di dunia guys, karena ini adalah debut globalnya si Realme C67. Keren nggak sih? Oke, selanjutnya kita buka untuk aplikasi AnTuTu benchmark-nya ya. Oke, sebelum saya buka nih ya, saya mau spill dulu untuk chipsetnya, takut kalian protes nih. Untuk chipsetnya ini dipakai Qualcomm Snapdragon 685 guys. Jadi bisa dibilang overclocking-nya dari chipset Qualcomm Snapdragon 680. Yang kalau dilihat dari skornya, ini menurut saya sih udah oke lah ya performanya, harusnya kalau dipakai buat performa harian gitu, bahkan untuk main game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, ini bakalan oke sih, karena dapetin skor di 305 ribuan, yang udah terbilang cukup besar ya untuk smartphone kelas entry level kayak gini. Selanjutnya buat sensor-sensornya sendiri kita lihat ya, pakai aplikasi Sensor Box. Ini juga terbilangnya lengkap karena ada dua yang absen ya, seperti yang kita tahu lah ya, dua ini tuh di smartphone kelas flagship pun juga kadang nggak ada guys, jadi nggak usah dipertanyakan. Tapi paling nggak untuk sensor giroskopnya ini udah hardware. Jadi buat kamu yang suka main PUBG Mobile gitu pakai fitur giroskop, harusnya ini bakalan aman ya guys ya, walaupun nanti bakal saya tunjukin aja di video gebernya kalau banyak yang request. Oke, yang selanjutnya di sini saya mau tunjukin ke kalian untuk aplikasi kamera bawaannya. Di sini kalau kita lihat untuk menu untuk menu lainnya dulu ya, yang lebih lengkapnya ini, diselengkapnya di sini. Di sini ada beberapa menu, yaitu mode pro, panorama, film, slow mo, selang waktu, pemindai teks, dan perubah kemiringan. Ya walaupun saya nggak tahu ini apa. Tapi kalau kita lihat di mode pro-nya, ini formatnya bisa kita pakai untuk video RAW guys, untuk foto RAW ya. Kalian bisa pakai di format RAW atau di format JPG biasa seperti itu. Dan sayangnya memang nggak bisa buat lensa kamera depan atau di mode perekaman video, jadi di mode foto aja. Dan selanjutnya ada mode resolusi tinggi seperti ini, dan kalau kalian pakai udah pasti dedicated, dia nggak bisa nampilin full screen ya, jadi rasionya dia 3:4. Tapi kalau kalian pakai di mode foto ini, dia bisa disetting untuk rasionya guys, mau yang full atau 16:9 juga bisa gitu ya. Dan ada mode video juga. Kalau mode video kita lihat untuk perekaman videonya dia di 1080p 30 fps saja untuk lensa kamera utamanya, dan untuk lensa kamera depannya kita lihat ya sama juga ya di 1080p 30 fps. Nah, ngomongin soal kamera guys, buat kamu yang nanti penasaran sama hasil kameranya gimana, pasti nonton sampai habis ya, karena di akhir video bakalan saya kasih beberapa sampel foto dari resolusi kamera utamanya yang 108 megapiksel ini. Oh ya, untuk satu laginya ini adalah lensa kamera depth sensor ya. Sayang banget kalau dia dipakai ultra wide, pasti bakal lebih ciamik lagi sih. Dan untuk lensa kamera selfie-nya yang saya tahu dia adalah 8 megapiksel seperti itu. Nah, kita pastiin ya untuk lensa kamera satunya tadi yang di belakang itu bukan ultra wide, karena di sini nggak ada mode 0, berapanya gitu guys. Jadi langsung start di mode 1x kayak gini. Jadi bukan yang lensa ultra wide. Nah, untuk fitur-fitur lainnya yang dibawa di Realme C67 ini, selain ya bagian bezelnya yang tipis ya, bagian layar kelihatan eye catching seperti ini, dan tampilan UI-nya udah menggunakan
dengan Android 14, dia juga udah membawa tampilan atau bisa dibilang mode fitur kapsul mini 2.0 yang fungsinya sekarang udah tambah banyak guys. Kalian bisa perhatikan ya, ini udah bisa kalian pakai untuk ngelihat notifikasi, status baterai, untuk cuaca bisa, untuk statistik langkah juga bahkan bisa. Jadi kalian tinggal aktifin aja di sini, ini bisa banget. Dan selanjutnya ada fitur NFC juga udah pasti ya, karena di bagian boxnya tadi juga udah ada label NFC yang gede banget, harusnya kita tahu. Dan kalau kita lihat untuk layarnya ini, kita perhatikan untuk penyegaran layarnya dia udah ada yang adaptif. Jadi ya cuman nggak bisa di lock di 90 Hz guys. Jadi kalau nggak 60 Hz kalian bisa pakai yang adaptif yang up to sampai 90 Hz seperti itu. Buat layarnya sendiri guys, ini bukan AMOLED atau sejenisnya ya, tapi pakai panel layar IPS, resolusinya Full HD dan Full HD Plus gitu lebih tepatnya. Dan untuk refreshernya tadi 90 Hz yang jujur saya tadi udah nyoba-nyoba sedikit ya dipakai buat playback video YouTube, dia cuman maksimal ada di 1080p 60 fps aja. Jadi buat 4K maupun 2K dia belum bisa play gitu ya, atau bisa mainin di resolusi tersebut. Tapi udah oke kok. Kalau untuk kualitas warna, ketajaman gambar dan detail gambar gitu, saya udah nggak ada komplain sih buat layar si Realme C67-nya ini. Nah, mungkin untuk video unboxing kita kayak gitu dulu aja ya guys ya. Mohon maaf banget kalau misalkan ada beberapa hal yang nggak selengkap unboxing biasanya, tapi ya itu yang bisa saya bahas dari si Realme C67 ini. Tapi jangan khawatir kalau misalkan kalian ada beberapa pertanyaan, jangan sungkan ya buat tulisin aja di kolom komentar yang ada di bawah. Dan semisal kalian pengen request saya buatin video apa, atau kayak misalkan setting atau video geber, kalian request aja yang banyak di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti bakal saya buatin khusus buat kalian tentunya. Oke, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit ya guys ya. Seperti biasa nih, jangan lupa dulu nih diklik tombol like-nya guys kalau misalkan kalian suka, dan di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Nah, baru nih kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing yang berikutnya. Oke, see you guys.